lantai 3 Gedung Kreatif Onyx Radio 88,7 FM. Inspiring your life. Yo, sahabat Onyx, selamat datang di Onyx Podcast Party 2021. Ya, yo mantap. Tadi kan sebelumnya kita sudah Sounding sama Sani, betul. sama Depi ya. Jadi kalau kita bakal ada bertiga, tapi sayangnya hari ini tuh kita berdua aja. Kenapa? Karena yang tiga setan ya. Enggak. Jadi kalau kamu nganggap yang satu ini setan? Enggak, aku Indra, kamu yang setan nih. Aku? Iya dong. Kok ketahuan sih? Padahal aku tutupin loh kelakuanku. Jadi hari ini tuh sayangnya Indra nggak bisa berhalangan hadir. Karena saat ini dia sedang lagi membudidaya siput laut ya. Mentang-mentang pandemi nggak ada kegiatan selain siaran, dia budidaya itu ya. Iya, karena memang ya itulah satu dan lain hal. Jadi Indra nggak bisa hadir di sini. Oke, moga Indra bisa gabung sama kita lain. Iya, karena memang agak lama mungkin dia bisa balik ke sini sih. Karena astronot kan dia. Aduh, ya itulah Sobat Onyx. Jadi yang seperti sudah disampaikan oleh Sani dan Devi, kita bakal ngebahas sepanjang tahun 2021. Ya, ada apa aja di sini aja. Bentar deh, ini kan sebenarnya kita lagi podcast kan? Iya betul sih. Kenapa jadi acara membuli? Astagfirullahaladzim, tapi Devi tuh baik bang. Baik, Devi tuh baik banget. Cuma emang tua kan? Nggak lah, gitu lah. Ujung-ujungnya tua ya, UUT. Tapi emang baik banget Mbak Devi. Iyalah. Nah jadi kan di Onyx Podcast Party 2021 ini, itu kan ada ngebahas sesuatu. Nah kamu ini di 2021 ini tuh kan banyak banget kejadian. Betul. Iya, tapi yang paling identik itu kalau misalnya di 2021 tuh masih suasana pandemi, COVID-19 kan? Benar, masalah COVID. Betul. Dan, yang nggak tahu sih heran apa enggak, karena di Indonesia sendiri masih memberlakukan kayak PPKM. Kemarin tuh PSBB ya, sempat PSBB awal-awal, betul. Terus PPKM level berapa, sedangkan di luar itu nggak ada yang memberlakukan itu. Paling ya lockdown ya, lebih parah ya. Betul, jadi kalau di luar itu langsung biasanya lockdown sih. Bisa lockdown karena dia memang ekonominya mantap gitu. Maksudnya dari ekonomi segi negara dan segi perorangan dia karena mantap. Banyak disuplai kan, maksudnya kayak dari kebutuhan sehari-hari. Betul. Terus juga pendapatan itu juga ada dibantu, ada subsidinya. Ada subsidi. Kalau kita ada bantuan. Kalau kita ikutan lockdown gitu kan, sedangkan PPKM aja kita nggak mampu. Diriku sendiri ya untuk melawan PPKM sama PSBB nggak mampu rasanya ya kan. Betul, karena memang berat sih sebenarnya. Berat. Karena kita itu tidak bisa menyalahkan semua pihak karena ini memang bisa dibilang ya memang begini adanya. Memang nggak bisa berharap hanya satu pihak aja, tapi kita memang harus saling bahu-membahu. Saling bahu-bahu, bahu bawang. Itu bau ya kalau itu ya. Tak, kamu lehermu belum pernah ditabrak kan? Leherku jangan dong Kak, jangan ditabrak dong. Kenapa lehermu ditabrak? Oke. Nah. Oke. Apa? Jadi kan baru ngangguk. Iya, jadi kalau ini nih ada mbaknya di sini dong. Iya, kita loh ini yang mau minum, mau kasih Nurul gitu lah. Jadi kita itu siaran kali ini. Masuk frame sengaja kamu. Iya, jadi siaran kali ini tuh kita tuh lagi ini Bu. Apa? Lagi pesan kopi Makanja. Yo, ini kopi Makanja. Kalau Paung pesannya Van Java. Van Java ini yang terkenal di Makanja ya. Betul. Selain es kopi Makanjanya, tapi kalau Paung lebih suka yang gula aren. Gula aren. Oke, kalau kamu ini dia sejuta umat ya. Benar. Mencari aman karena nggak bisa minum kopi-kopian. Oh iya. Aku sakit ulu hati. Ditumbuk ya? Tidak dong. Iya, dibikin ramuan kan? Iya, jadi dibikin ramuan. Jadi yang setahu Baung kalau misalnya di Makanja Coffee ini, kalau tehnya itu beda. Apa tuh? Ini tehnya teh dahlia. Beda sendiri teh dia. Dahlia, coba ya. Kalau kamu minum itu kamu bisa kalau kamu pas minum ini Bu, langsung bisa nyanyi dangdut. Iya. Iis Dahlia dong. Kalau Dahlia tuh bikin kita tuh kayak bermekaran gitu loh. Oh iya. Bunga dahlia. Oke, kita ngomongin masih tarik lagi apa? Ngomongin masalah pandemi. Masih PPKM juga.
Terus ibaratnya itu pasti banyak hal-hal yang berkesan kan? Pasti banyak hal-hal yang istilahnya itu masih kamu ingat? Masih banget. Yang aku ingat banget ya. Kita mungkin agak flashback dulu ke 2022. Betul. Boleh? 2020. Oh, flashbacknya jauh ya. Ya. Boleh ya ke agak flashback setahun lalu. Yang 2020. Pas bener-bener pandemi. Baru-baru mulai itu pandeminya. Jadi kayak ini tanggal 14 itu aku ingat banget itu mulai PSBB di Balikpapan. 14 Maret. Benar. Ingat nggak Kak? Benar. 14 Maret benar-benar mulai. Pertama kali ya? Benar. Mulai PSBB di Balikpapan yang banyak di Jakarta udah kasus ini kasus itu. Kita tuh masih konser karena pada saat itu aku masih nge-MC konser tanggal 13 malamnya. Masih nge-MC konser. Jadi ada salah satu bank gitu kan kayak konser terus dia orang-orang baru ada Persiba lagi main pada saat tanggal 13 malam itu. Terus ada ulang tahun perusahaan apa juga instansi mana gitu. Pokoknya pada konser-konser pada rame-ramean masih gak apa-apa gitu kan. Dan tanggal 14 siang itu belum keluar tapi masih udah gembar-gembor kayak PSBB akan dimulai dalam waktu dekat dan banyak konser-konser atau event-event yang nggak boleh. Betul. Gitu kan. Tanggal 14 lagi dengan PD-nya, aku bilang nih sama kayak yang ini malam konser, aku tanggal 21 Maret itu ada acara konser juga. Tanggal 21 Maret. Nah, sudahlah itu tanggal 21 Maret mau konser gitu kan. Tanggal 21 Maret itu harusnya konser. Jadi aku nanya nih tanggal 14 tuh dengan PD-nya, dengan aku sok-sok yang kayak kamu tuh acaramu gak bakal gagal gitu loh acaraku. Jadi kayak ditanyakan, berarti kita tuh aman ya Mbak tanggal 21 aman ya gitu. Dan yang punya ini juga kayak insya Allah sih aman ya. Itu emang sesama PD itu kan harus jadi satu ya gitu. Jadi kayak aman sih Mbak gitu, sejauh ini aman. Cuman kalaupun mundur paling beberapa bulan ke depan aja. Tapi ternyata 14 sore apa siang gitu aku dapat kabar dari teman-teman semua. Mas Rega, Kak Uca itu kayak ngabarin PPKM PSBB gagal kayak dimundurin semua. Betul. Jadi maksudnya itu begini. Jadi di saat PSBB itu dilangsungkan, itu tuh semua event itu langsung gagal semua karena memang betul-betul semua dibatasi. Benar. Betul-betul dibatasi karena memang kasusnya waktu itu padahal baru sedikit kan? Baru sedikit. Kita mencegah. Tapi Balikpapan cukup cepat ya untuk mencegah pandemi itu selama pas masuk itu. Walaupun sempat tinggi banget di Balikpapan itu karena memang adalah puncaknya. Oke. Jadi kemarin tuh di Juni 2021. Betul. Benar. Betul di Juni. Aku juga karena aku kena COVID di situ. Jadi di Juni sampai Juli itu memang rata-rata semua. Iya. Makanya nama tengahku itu Paung COVID Aten kan ya. Oh iya. Udah lama dong. Sudah jadi bangke dia. Tapi nggak tahu sih Kak, kita tuh pernah kena apa enggak ya kan? Kalau rasaku semua orang tuh pasti pernah rasain. Iya. Cuma biasanya nolak sih. Cuman kayak enggak, aku kena COVID padahal anosmia kan sebenarnya. Dan nyium apa-apa. Dan nyium apa-apa, dan ngerasain apa-apa ya. Jadi itu kadang tuh orang nolaknya di situ. Aku nggak pernah COVID kok. Tapi memang sih aku pernah waktu itu kayak nggak ngerasain apa-apa. Itu anosmia. Ya. Itu gejalanya itu tapi, pasti tuh. Katanya kalau gejalanya anosmia ini dia lebih ringan kan daripada nggak gejala apa-apa ya. Bener. Kemarin gejala nggak? Gejala, aku anosmia. Aku anosmia, jadi aku nggak bisa nyium. Tapi jadi, nyium nggak bisa, nggak bisa juga. Ya, jangan dipancing ya. Ini kan siaran nih gitu ini ya. Siaran loh ini. Aku bebas los betul mulut. Iya betul. Jadi kayak misalnya nyium minyak kayu putih itu nggak bisa nyium sama sekali. Dia udah dideketin itu juga nggak bisa. Iya. Soalnya kan pakai masker kan? Enggak bener. Jadi itu betul-betul nggak bisa nyium sama sekali. Itu kalau nggak salah aku sampai beberapa hari lah. Sampai beberapa hari ke depan itu nggak bisa nyium. Nah, aku juga pernah kayak gitu Kak. Iya, tapi kamu nggak ngerasa kan? Aku ngomongnya, aku nggak ngerasa. Ya, aku sehat kan? Karena aku nggak demam ya. Pertama aku nggak demam. Memang benar. Kakak demam? Demam. Oke. Kakak demam. Dan nyium dan rasa ya. Demam, batuk,
terus juga ibaratnya itu susah ya, keuangan kan ya. Lebih ke keuangan ya, kalau itu semua orang sudah tahu. Iya benar. Nah itu jadi bisa dibilang tuh ya sebenarnya kita tuh semuanya hampir kena sih. Iya betul. Cuma nggak kerasa Nggak aja. kerasa. Ada yang ada gejalanya, ada yang tidak ada gejalanya. Ada yang nolak. Ada juga yang anosmia tapi dia menolak kalau itu anosmia. Itu aku gitu. deh. Iya itu Anda sekali itu ya. Dan aku ngehnya kalau aku kena tuh gara-gara aku abis kayak seminggu, hampir seminggu lebih aku nggak nyium apa-apa dan nggak ngerasain apa-apa. Dan long covidnya itu rasa semua sama. Kakak gitu nggak? Oh aku enggak. Yang nggak begitu aku udah bisa rasain. Enggak. Satu rasa yang aku rasain itu sama. Mau makan apa aja sama ya, gitu loh. Jadi itu macam-macam Bu. Jadi gini, biasanya itu baunya beda-beda orang-orang. Rasanya beda-beda. Karena ada yang mau melatih ada gitu yang kan. rasa karet kebakar. Ada Bu. Ada gitu ya. Ada rasa karet Ada yang kebakar. rasa garam semua katanya. Iya. Terus juga ada ini mohon maaf nih. Terus juga kayak rasa kotoran juga ada. Aneh kan? Aneh dong. Aneh kan? Tapi Apa itu karena kotoran dalam mulut kita ya? Jadi enggak. Jadi dia misalnya makan apa dia ngerasanya begitu. Jadi akhirnya dia nggak mau makan. Padahal sebenarnya kalau di saat kita lagi COVID itu yang paling penting itu adalah pikiran, makan. Itu yang paling penting. Enak gak enak harusnya makan aja Harus gitu makan. kan. Bahkan istrinya Paung tuh kan istilahnya dia nggak enak makan segala macam. Ternyata memang makanannya yang enak. Enggak. Itu langganan kita semua. Rata-rata maksudnya kita langganan kita semua. Jadi Paung bilang sama istri nggak apa-apa, biar aja nggak ada rasanya nggak masalah. Yang penting kamu muasin pikiranmu lah ibaratnya. Aku bisa makan, aku bisa makan, aku bisa pengen makan. bakso ini nih gitu, walaupun rasanya nggak apa-apa makan aja. Iya. Akhirnya kita sembuh masing-masing tuh maksudnya sembuh dengan cara kita masing-masing. Oke. Makanya kenapa kalau COVID itu atau corona itu kita tuh paling penting tuh adalah bersama orang-orang tersayang. Wih, Benar. betul. Karena saling menguatkan. Karena kalau sendirian kayak isolasi apa segala macam itu kan itu kayak pressure pikiran. Iya aku tuh sendirian. Betul. Aku tuh nggak ada yang bantuin. Padahal walaupun lewat handphone disupport apa segala macam itu kan nggak. Beda. Nggak bisa. Memang harus ketemu langsung. Dan tau nggak? Aku ngerasain yang pas abis aku ngerasain pertama kali itu apa yuk? Rasa ingus. Oh iya. Sumpah. Kakak tau baunya ingus ijo? Kayak gitu yang gue rasain. Makan apapun baunya kayak gitu. Rasanya kayak gitu. Oh iya ada juga yang kayak gitu, ada juga. Jadi kan jijik kan, jadi aku udah mau makan. Tapi untungnya alhamdulillah tetap baik-baik aja ya. Lah, ini aku gemuk juga gini nggak apa-apa. Iya, alhamdulillah baik-baik aja. Tapi ada efek lain nggak sih? Karena kalau kayak istrinya Paung itu dia ada efek lain rambut rontok. Oh enggak sih kalau aku. Kalau Paung ada yang Paung rasain kemarin tuh yang rontok ya. Lain. Lebih ke pikiran. Pikiran rontok. Enggak, jadi misalnya kemana-mana pikirannya. Lagi siaran nih. Oke. Lagi siaran nih, tiba-tiba itu di tengah blank. Oh, enggak fokus. Iya, enggak fokus. Jadi kayak tiba-tiba blank terus enggak tahu mau ngomong apa. Nah itu hampir dipecat kan saya dari sini. Kok belum? Iya, wah Anda, iya luar biasa sekali ya. Jadi kita ngomongin tadi sudah soal pandemi, terus juga PSBB, PPKM di awal. Dan PPKM sekarang ini Kak, yang Nataru, libur Natal dan tahun baru. Dan tahun baru betul. Jadi di Nataru Sarah ya kan? Iya, Natalia. Oh, Natali. Jadi PSBB terus habis itu PPKM ya. Habis itu PPKM level 1, level 2, bahkan kita sampai di level 4 kemarin kan. Level 4 akhirnya pelan-pelan turun level 3, level 2, alhamdulillah itu ya. Maksudnya karena kita makin turun itu makin banyak kegiatan-kegiatan kita tuh yang istilahnya diperbolehkan. Benar, yang bisa meningkatkan ekonomi. Betul, ruang publik mulai boleh dibuka. Alhamdulillah. Karena sebelumnya itu kan betul-betul nggak boleh dibuka kan. Enggak. Kayak pasar malam, terus juga kayak mall itu pun juga dibatasi. Benar, jam 8 jam 9 ya. Event segala macam, gagal mundur. Bahkan teman Paung itu yang biasanya nge-MC acara segala macam, dia kemarin itu pas nggak boleh sama pemerintah dia apa-apain, bahkan ya dia itu ngambil job untuk nge-MC-in orang cuti. Ya, silakan Bapak cuti berapa hari? Oh 12 hari, oh 11 hari. Yang lebih rendah. Iya, mari kita sambut ya. Ini adalah Bapak yang akan segera memasuki rumah setelah mengambil cuti. Bapak bukan cuti tapi HK nih kayaknya. Aduh, tapi benar sih, banyak sekali dampak-dampak dari pandemi ya yang kita rasain banyak banget. Maksudnya teman-teman dari pekerja weekend, ya kan? Pekerja weekend tuh banyak sebetulnya, ada MC, ada MUA, makeup artist ya. Ada model, terus juga ada banyak lah kalau sound segala macam kan, teman-teman sound system kan, sound engineering. Nah, itu banyak banget sekali itu yang memang sangat berdampak.
Bahkan aku waktu pertama kali itu PSBB, kamu tahu, jadi aku itu lagi naik-naiknya jualan. Oh, kakak belum di sini. Belum, aku lagi jualan. Jadi aku dalam waktu 4 jam, dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi, aku bisa ngejual 120 box makanan. Hasilnya dimanain? Judi kan? Tidak dong ya. Tidak dong. Tidak, ini pes bodong. Iya. Orang umum. Aduh, iya, jadi lagi naik-naiknya terus PSBB. Waduh, itu betul-betul kacau sih. Betul, bukan menyalahkan pemerintah, bukan. Karena memang waktu itu pas lagi naik-naiknya, terus akhirnya kita semua terdampak pandemi. Itu tuh betul-betul sangat berpengaruh. Mental, keuangan. Ya akhirnya kita betul-betul lockdown itu 2 minggu. Iya. 2 minggu kan, 14 hari kan. 2 minggu. Akhirnya pas itu kita waktu itu akhirnya berubah konsep dari yang jual segala macaman makan di tempat itu sampai akhirnya buka ini kayak Pujasera online lah. Oke. Ngumpulin makanan-makanan enak dalam satu tempat begitu. Jadi akhirnya waktu itu ngurir, akhirnya bangkrut kan ya. Pas ngurir capek makan. Iya. Makanin jualan lagi. Iya bener, ada. Nah, akhirnya ya itu pas sudah masuk di mau 2021. Lagi angkat-angkat PPKM, daftar di sini, audisi. Wih, audisi. Jadi penyiar Onyx. Oke, akhirnya masuk lah. Masuk kan? Benar. Jadi penyiar radio. Jadi penyiar, terus akhirnya makin kesini akhir tahun nih ya. Kok makin nih ekonomi. Akhirnya ngelamar lagi di Makanja, iya. Tapi ya itulah Sobat Onyx, istilahnya serba-serbi di tahun baru ya. Benar. Di tahun baru di PPKM. Di tahun 2021. Di tahun 2021. Nah, yang gue heran nih Kak, kita tuh balik apa udah PPKM berapa sih? Sekarang level 2. Masuk 1 atau iya, belum? Maunya masuk 1. Tapi karena harusnya kita jadi level 3 ya? Level 3. Jadi kemarin tuh kita sempat level 3. Terus kemarinnya lagi sempat turun level 2. Kita gak pernah level 3. Kita dari 4 langsung 2. Oh iya? Iya. Oh iya benar. Iya kan? Iya kan? Kalau nggak salah sih begitu. Nggak tahu ya. Gitu. Boleh kita hubungi Balikpapanku? Oke, boleh kita balik. Langsung terhubung, oke. Jadi dari level kayaknya sih Kak, kayak insya Allah, kayaknya seperti itu ya. Dari 4 langsung ke 2. Oh benar, karena waktu itu tuh mau ke level 3-nya tuh cuma kurang berapa persen vaksinasi aja kalau nggak salah. Iya. Akhirnya kita sudah masuk di level 2, anak-anak boleh bersekolah. Boleh, dan sekarang anak-anak SD itu udah mulai vaksin juga Kak. Ada beberapa yang udah vaksin, alhamdulillah kan. Itu kalau nggak salah, anak-anak sudah dimulai vaksin juga. Nah itu ya mudah-mudahan makin kesini tuh makin baik lah ya. Aku tadi ngeliat temanku kan masih SD soalnya. Oh iya, ngeri ya temanmu ya. Luar biasa sekali. Teman Anda awet muda, Anda yang tua ya. Jadi kalau kita udah PPKM dari PSBB terus PPKM ya, itu kan juga banyak sekali ibaratnya kejadian-kejadian di benar. Di masa-masa itu. Nah, betul. Nggak cuman dari Kapaung, dari aku, tapi juga mungkin dari orang-orang gitu kan. Iya, bahkan toko bahkan toko publik pun juga ada. Toko publik juga ada. Tapi kita jangan kemana-mana. Iya, karena nanti kita bakal lanjutin lagi obrolan ini ya. Penting dengerin aja Sobat Onyx ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama Paung dan Tata. Oke, masih di Onyx Podcast Party 2021 bareng Renita dan Paung. Iya, Sobat Onyx, dan ini saatnya kita party ya. Karena ini kan Sobat Onyx juga habis party. Minum dulu, guys. Izinkan. Minum. Aduh. Kumat. Iya, masih jam segini ya. Aduh. Nah tadi kan sudah ngobrolin tuh. Yes. Jadi PPKM itu bukan cuma kita berdua aja yang ngerasain. Benar. Tapi juga tokoh-tokoh publik dan bahkan jadi pembicaraan atau pemberitaan seantero Indonesia Maya dan juga dunia maya. Betul. Benar nggak? Iya kan. Terus kayak misalnya yang angkat-angkat lah, yang baru-baru. Rachel V-nya. Nah, ya Rachel kan? V-nya. Pokoknya kalau udah ngebahas Rachel V-nya semua orang tahu. Ini bukan kita ngebahas tentang dia personalnya gimana, bukan personalnya. Tapi kejadian kejadian yang dia alamin sama apa kasusnya dia dan keputusan hakim. Betul. Menurut Kakak gimana sih untuk keputusan hakim yang
berlaku untuk dia gitu ya. Bagus ya. Kenapa Anda mengharapkan apa? Saya bagus. Iya, emang aku ngarepin apa dari jawaban kakak gitu. Betul, karena memang ini tuh memang sudah sepantasnya sih kalau itu. Yes. Iya, jadi adil lah itu menurut gue. Loh tapi aku bilang ya. Baca nggak? Kakak baca nggak sih kenapa dia adil? Baca. Dia tuh ngomongnya nggak. Aku nggak tahu sih, mungkin emang Rachel V-nya korporatif untuk ngejawab pertanyaan-pertanyaan. Harusnya apa sih? Bukan korporatif dong, ini emang perusahaan. Kooperatif. Korporatif. Itu apa so tuh? Inggris kooperatif. Nah, itu perusahaan yang sangat bersahabat ya. Korporatif dia. Kooperatif. Iya, jadi dia kan kooperatif. Ngotot sih. Aku berhenti aja dah ya. Pulang aja gue ya, capek. Aku mau jadi barista aja loh, kan sudah. Ya kan kalau mau terus gitu. Jadi kan kita tetap dia tuh mungkin kooperatif untuk menjawab semua pertanyaan dari mulai BAP. Benar. Maksudnya tetap tetap bekerja sama dengan baik. Tidak berbelit-belit. Jawaban tidak berbelit-belit. Karena kan memang satu hal yang ngebuat tuntutan itu tinggi, hukuman itu tinggi ya kan Kak, untuk penjara berapa tahun itu kan emang dari jawabannya juga kan berbelit-belit apa enggak. Tapi yang gue heran dari hakim tuh ini gini, mengatakan kalau Rachel V-nya dituntut berapa bulan penjara gitu kan, tapi itu karena dinilai dia sopan. Mohon maaf Pak Hakim, emang ada orang ditanyain gitu kan di BAP sama Anda, dia jungkir balik gak sopan gitu kan. Sambil makan, enjoy aja Pak, masa sampai kayak gitu kan gak ada, semuanya diem. Ini marah-marah. Misalnya Bapak ini mohon maaf Bapak kenapa kabur dari ini ya, apa sih kemarin karantina kan dia? Tempat karantina. Lagi pengen aja Pak. Iya lagi enjoy aja Pak gitu. Tidak kan, pasti korporatif dong. Bener. Iya, Bapak kenapa sih nanya terus sih ya? Iya. Saya kan capek Pak. Nah, ada sopan tuh, ada sopan. Ya kan? Tapi sebenarnya sih kalau misalnya sopan ya, istilahnya tuh kata sopan tuh kurang tepat lah sebenarnya. Tapi harusnya apa? Harusnya itu istilahnya selain sopan sebenarnya mungkin bersahabat kali ya. Oh dia join. Kita satu grup WhatsApp bro. Nah, jadi sebenarnya itu ada beberapa alasan sudah Jadi sudah ada beberapa alasan yang udah dijabarkan. Jadi yang diangkat media itu adalah alasan ketiga. Jadi ada 3 alasan. Yang pertama itu ya tadi tuh kooperatif, terus juga berperilaku baik. Baik. Sebenarnya itu normatif lah sebenarnya. Maksudnya ya memang seperti itu. Sebenarnya seperti itu. Atau juga karena dia punya anak kecil 2 ya kan. Jadi masih membutuhkan sosok ibunya. Kalau dikutip dari perkataannya Ernest Prakasa ya memang harusnya yang dipakai alasannya itu adalah anak sebenarnya, bukan persopan gitu loh sebenarnya. Ini yang makanya jadi perdebatan. Ya kayak gitu loh, maksudnya sebenarnya negara kita ini tuh memang udah terlalu lelah ya sebenarnya, mungkin terlalu lelah dengan banyaknya permasalahan yang ada, makanya ya itulah semua galas-gatunya pasti jadi sorotan sih. Iya, tapi memang saking sopan Rachel V-nya pacarnya Salim. Iya benar, pacarnya Salim, namanya Salim kan, betul. Kalau nggak salah itu adiknya Salim tuh Sungkem kok nggak salah. Salim Sungkem. Ada lagi. Apa itu? Sujud. Itu sujud. Kayak nyembah ya dia. Oke, tapi kalau ngomongin Rachel V-nya kayak yang katanya dia tuh nyuap anggota DPR kalau salah ya sekitar 40-an juta. Baru orang-orang bilang tuh kayak dia tuh ngapain sih pakai nyuap-nyuap kayak gitu? Mungkin karena dia punya uang ya kan, dia mau ketemu anaknya apa segala macam dan ada kesempatan untuk melakukan itu. Kan orang tuh kan gak bakal ngelakuin sesuatu hal yang buruk kalau gak ada kesempatan ya. Iya benar. Kayak misalnya mungkin dia tinggal di Afrika Utara. Iya kan susah itu, jauh ya kan. Mau jauh ketemu anaknya juga jauh kan. Iya. Karena dia harus ngelewatin sekumpulan Gabon. Gabon tuh negara ya, misalnya Gabon itu. Gabon tuh naga bonar. Oh iya. Ya, wow. Mantap ya. Mantap pembersihannya yang sangat tidak bersih ya. Tapi memang Rachel V-nya tuh penghasilannya mantep Kak. Iya. Kalau cuma 40 juta aja nih ya, mungkin kasar-kasarnya 40 juta nggak ada apa-apanya. Dari story aja tuh udah banyak. Dari feed juga udah banyak. Betul. Dia cuma update story kayak, "Hai, aku dapat aku baru aja dapat baju dari ini misalnya dari @bebek penyu misalnya, baju @bebek penyu, bahannya adem." Nih mohon maaf nih, bebek penyu apa gimana nih ya? Itu bebek makanan kepalanya kan? Penyu gitu ya. Atau dia mix kan? Oh mix. Oh gitu. Ini mix platter, tapi kalau yang lain datang cuma kentang. Iya, ini kayak ibaratnya itu ini ya, kayak kena ajab gitu. Iya, benar. Bebek penyu Mas ya. Bebek penyu. Ya walaupun itu seandainya aja enggak masuk akal loh, tak beneran.
kembar dempet juga bebek sama bebek, nggak ada bebek sama penyu gitu. Aduh. Kebetulan pas dia datang rame-rame aja sih dia. Ini bebek penyu ini karena ini ya kesangkut ya. Kenapa masih dibahas? Kamu mikir lagi. Jadi, gimana? Misalnya kan kayak, aku dapat baju dari ini, dari bebek penyu misalnya tadi kan. Banyak Adam, jangan lupa order ya, harganya affordable. Sudah satu posting kayak gitu aja kak, dia tuh 8 juta nggak salah, 8 juta pas 10 juta. Bener. Bayangin mahal. Kak, dia setiap hari story-nya titik-titik. Kalau 40 juta aja gitu, nah kan itu penghasilan dia sehari itu lewat gitu kan. Iya. Tapi yang menarik itu sebenarnya bukan adalah di rahasia penyanyi, tapi di efeknya. Oke. Kamu ngerasa nggak sih banyak orang yang akhirnya iri dan kepengen berpergian keluar ya, terus tanpa harus melewati karantina. Itu yang sebenarnya terjadi di masyarakat. Kalau kita memperhatikan kayak di kolom komentar, terus juga kita perhatikan di pendapat-pendapat publik misalnya di Twitter atau apa. Benar. Itu semuanya juga kayak gitu. Kalau kayak gini kita mending keluar negeri aja. Nah akhirnya tinggal bayar aja gitu kan. Bahkan juga maksudnya kayak misalnya kayak gini nih, kayak misalnya ditahan atau apa. Mereka ada beberapa yang kubaca itu mereka tinggal bilang kayak misalnya itu RHLP-nya aja bisa. Kenapa kita ditahan gitu. Terus ya kalau misalnya ditangkap atau disidang tinggal berlaku sopan kayak gitu. Tinggal berlaku sopan harusnya gitu. Tapi kalau mudah-mudahan sih Sobat Onyx jangan kayak gitu ya. Karena sayang banget Sobat Onyx, maksudnya karena ego akhirnya banyak yang kita korbankan, keluarga, terus juga materi, belum lagi waktu, tenaga, pikiran, aduh. Baru yang kita tahu dia ini kan selebgram ya, jadi kan sebagian besar penghasilan dia adalah dari Instagram. Betul. Dia jadi seleb itu. Kalau berkurang coba seleb ya 88 kan? Enggak dong, itu yang apa? Buat kurap itu nah. Itu salep. Salep 88 itu yang ada di TV. Apa itu? Net 88. Wow, jauh sekali ya dari salep ke net ya. Net 88-nya doang yang sama. Tapi emang kan penghasilan itu kan banyak ya kak. Dia upload di feed Instagram tuh sampai 80 juta. Betul. Sampai ratusan juta. Tapi memang kamu pernah gak sih kepengen jadi selebgram gitu loh? Aku jujur pengen loh. Kamu jujur pengen? Aku jujur pengen karena aku tuh orangnya narsis banget. Iya benar. Semua orang tahu ya kan aku tuh narsis banget orangnya. Jadi kepengen tapi ya kok sampai sekarang nggak bisa gitu loh. 2019 sampai 2021 aku jadi MC kok kayak naik-naik nih followersku. Sebenarnya iya gimana ya sih teh, kalau misalnya mau kayak selebgram kayak mereka itu lebih ke ini sih sebenarnya circle pertemanan sih. Circle pertemanan. Karena mereka bertemannya kan juga sama influencer, selebgram kan. Soalnya circle pertemanan kan kamu, Rega, iya benar. Uca, kamu misalnya gitu. Kayak gini. Kamu Uca lumayan loh. Iya, kayak misalnya tapi kan dia daber kan. Iya. Daber maksudnya beda. Berdaber dadaku. Wow ya. Itu apa? Daber itu yang pengisi suara, penyuling suara, penyunting. Iya. Itu. Jadi kalau Rega kan beda kan. Kalau Paung apalagi kurir kan ya. Jadi beda. Oh Barisa sekarang? Enggak, masih waiters kan. Paung itu kan buat berhenti hujan kalau ada acara. Benar. Itu apa? Payung kan. Pawang. Ya. Wow. Ini acara apa kita ini? Ada ya kayak gitu lah sebenarnya Satanis. Kalau misalnya Tata memang mau jadi selebgram ya memang harus circle pertemanan. Ya. Sebenarnya kan banyak kan teman-teman yang lain kan. Istilahnya mungkin kamu ganti pertemanan sih sebenarnya. Tapi kok enggak teman-teman kamu saya ada beberapa yang memang selebgram gitu loh. Maksudnya followersnya banyak 6 ribuan ke atas. Cuman kok aku nggak nyangkut gitu loh. Tapi berarti kan aku bukan pansos anaknya. Iya. Kebukti. Karena sebenarnya itu bukan masalah banyaknya followers dulu sih sebenarnya. Kamu happy nggak ngejalaninnya? Oh benar, aku terus happy konsisten nggak kamu ngupload kontennya kayak gitu? Kayak misalnya kalau aku kan memang kalau ngupload konten itu bukan karena kebutuhan untuk memenuhi apa ya? Kebutuhan Instagram. Iya atau sebagai selebgram atau influencer enggak, karena memang aku kebetulan makan terus kayak videoin sudah kasih tahu gitu-gitu ya? Aja, gitu-gitu aja. Jadi kayak nggak ada beban aja sih. Benar. Tapi akhirnya tuh malah jadi yang betul-betul influencer tuh yang orang tuh banyak nanya. Bahkan dari makanan yang enak. Terus kayak misalnya tadi hari ini ada yang nanya, Wong beli sambal botol di mana? Kayak gitu-gitu. Yang enak menurutmu di mana? Kayak gitu. Gue bilang nggak ada, gue bilang. Iya. Karena kamu yang jual kan? Iya dong. Kayak gitu-gitu. Memang Kak, kalau selebgram itu sebenarnya ini gak sih pendapatan yang pasti gak sih? Atau kayak dia tuh dimakan oleh waktu? Pasti sih. Pasti ya? Pasti. Dan sejauh ini juga ada teman Paung, kamu sih tahu lah ya. Siapa? Ada teman Paung yang istilahnya itu dia dari kepala cabang. Oh. Dia kepala cabang. Iya benar. Kepala cabang sebuah finance ya. Yes. Terus akhirnya dia sekarang memberanikan diri untuk menjadi influencer.
Oke. Jadi waktu itu kita pernah ngobrol. Jadi kalau katanya dia, kalau misalnya gajiku di influencer ini bisa melebihi gajiku di kepala cabang, aku berhenti. Oh berarti lebih dong. Berarti sekarang Dan lebih. sekarang pandemi dia lebih kurang ternyata ya. Lebih banyak. Oh lebih banyak. Lebih justru banyak. Kayak gitu. Makanya berarti bisa menjanjikan itu. Maksudnya teman Paung itu istilahnya perhitungannya bagus. Maksudnya karena dia udah berkeluarga segala macam, panjang pemikirannya. Pikirannya panjang. Tapi akhirnya tuh memang sebagus itu sih. Tapi itu aja dari Balikpapan ya kan kayak. Dari Balikpapan aja sudah begitu. Ya Kalimantan Timur lah ya karena dia udah sama Rinda dan Betul. sekitarnya. Ya, apalagi kalau dari Jakarta betul. kayak Aukarin ya kan. Terus Anya Geraldine, Keanu. Betul. Walaupun Keanu tuh awalnya cuma terkenal gara-gara dia suka marah-marah. Terus iya. buka kolom chat marah-marah terus marah-marah betul. dengan kata-katanya yang agak unik lah sebenarnya. Iya benar. Agak unik sebenarnya. Untuk perkataannya tuh agak unik. Iya itu sebenarnya pembedanya selebgram tuh adalah unik. Keunikan. Jadi kalau ciri khas. Jadi kalau sebenarnya kalau nggak punya ciri khas pun gitu kan kayak dia ngasih tahu produk atau dia ngasih tahu suatu yang dia influence gitu kan Kak, itu tuh nggak bakal maju ya kan, nggak bakal terkenal gitu. Makanya sebenernya. kayak Fadil Jaidi tahu Fadil Jaidi aku suka banget. Kalau Fadil Jaidi itu dia ciri khasnya itu adalah ngerjain bapaknya. Sama dia sekarang buka toko Cireni. Itu makanya jadi sebuah ciri khas sih. Benar. Gitu. Ngerjain bapaknya mau aja lagi gitu kan. Iya, bapaknya mau aja. Walaupun sebenarnya reaksi atau responnya tuh nggak dibuat-buat, natural. Bener-bener natural karena memang secara seperti itu. Iya, benar. Dan akhirnya dia kan tiga sadar tuh Fadil, terus ada kakaknya, ada adeknya, dan dua-duanya juga ikutan jadi selebgram. Sekarang jadi selebgram. Benar. Sekeluarga kayaknya. Sekeluarga selebgram. Jadi memang ternyata dari selebgram itu pun dia juga ngebeliin bapaknya mobil Mercy, Alfa, gitu-gitu kan. Itu jadi berkah pandemi sih sahabat Onyx. Jadi kayak berkah pandemi itu sebenarnya tinggal kita yang melihat atau memanfaatkan peluang. Ada yang jadi teman-teman ojek online kayak gitu. Terus juga ada yang jadi kayak tadi selebgram. Sekarang tuh malah yang kemarin di awal 2021 yang Paung lihat tuh fenomenanya adalah YouTuber. Banyak yang jadi YouTuber. Dan akhirnya Fadli Jaidi pun jadi YouTuber kan. Benar, jadi YouTuber. Sama itu di Balikpapan juga banyak teman-teman Paung juga gitu. Ada kayak juga misalnya ya? mancing. Oke. Mancing, mancing juga ada. Mancing. Terus juga ada yang nge-review mainan anak. Ada. Di Balikpapan? Iya, yang di lele-lele itu dia keliling-keliling. Ada juga yang hunting pasar malam. Oke. Jadi dia keliling ke pasar malam ada jualan apa, keseruannya apa, kayak gitu-gitu, macam-macam. Jadi ya itulah namanya gabut kan mereka kan. Benar. Tapi kan dia kayak gitu tuh ngangkat ekonomi itu juga yang pada saat dia videoin. Benar. Itu juga salah satu hal yang bagus sebenarnya. Tinggal kita pintar-pintar manfaatin peluang di tengah pandemi kayak gini. Iya kan? Iya dong. Nah, tapi selain apa ya? Selain tadi kita ngomongin PPKM, peluang pandemi adalah selebgram. Terus ada kasus-kasus juga yang jadi fenomena ya. Terus ada peluangnya juga. Nah, ini nih ada kebahagiaan apa sih maksudnya setelah kejadian semua ini tuh? Kayaknya kalau ngomongin soal kebahagiaan kebahagiaan benar. Kebahagiaan kan. Yang pasti pengen semua orang ngerasain. Siapa sih yang gak pengen ngerasain kebahagiaan? Nah, mungkin sahabat Onyx juga mau ngerasain kebahagiaan. Tapi nanti dulu ya. Tahan dulu. Tetap di sini aja. Onyx Podcast Party 2021 bareng kita berdua. Onyx Radio 88,7 FM Inspiring Your Life. Ya, sahabat Onyx, kita masih di Onyx Podcast Party 2021. Wow. Dan ini kita memang siarannya spesial ya Onyx. Karena kita memang siaran menuju tahun baru. Tahun baru 2022. Apakah kamu sudah punya resolusi yang sudah tercapai di 2021 ini? Iya, sahabat Onyx ya kan? Kamu ada gak sih resolusi yang di tahun 2021 ini? Menikah. Oh ini resolusimu ya? Iya. Oh iya. Enggak sih sebenarnya. Enggak, maksudnya itu adalah salah satu target. Salah satu targetku di tahun ini. Oh gitu. Ya, karena kan dulu. Tapi tidak suamimu kan? Suamiku dan keluarganya kan? Oh iya. Agak kaget kan mereka pas di nikahanmu kemarin. Aduh, kok bisa nikah nih gitu. Jadi aku tuh 2019 pengen nikah di tahun 2019 itu. Enggak kejadian 2020 dong. Betul. 2020 enggak kejadian, 2021 deh kejadian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya.
Nah itu Sobat Onyx ya, istilahnya tuh banyak sebenarnya resolusi-resolusi yang Betul. istilahnya banyak kewujud ya. Karena di tahun ini sendiri tuh Paung juga banyak yang kewujud. Oke. Apa aja? Tantangan baru, coba hal-hal baru, kayak gitu-gitu. Apa? Kayak misalnya gini, aku tuh dulu paling takut sama mencoba hal baru. Oke. Kayak dan misalnya akhirnya sekarang udah kayak nyaman aja. Kayak misalnya kayaknya nih perlu kita coba dah gitu. Ya Paung coba biasanya gitu. Dan akhirnya berhasil. Maksudnya berani mencoba. Iya, istilahnya bekerja dengan baik lah ibaratnya. Istilahnya bagus lah ibaratnya. Dan begitu. Selain aku menikah, resolusiku 2021 yang tercapai, alhamdulillah, maksudnya job MC masih ada walaupun pandemi apa segala macam. Dulu hobiku emang aku memang itu. Aku hobinya memang jadi artis, Kak. Jadi ada beberapa kali aku masuk podcast pun dari orang-orang gitu kan. Aku selalu bilang kalau aku emang cita-citaku jadi artis. Jadi kayak teman-temanku cita-cita jadi bidan gitu. Karena sekarang mungkin cita-citanya jadi YouTuber gitu kan. Aku jadi artis. Kalau di sini dan sih alhamdulillah kejadian. Iya, kalau aku kemarin sempat nanya-nanya juga ke anak-anak di masa pandemi itu banyak banget yang istilahnya berubah. Jadi kayak misalnya tuh kalau ditanya cita-cita itu mereka mau jadi Ratu Pargoy. Iya, Ratu Pargoy. Gitu ya. Gitu. Aku tuh kepengen banget Kak jadi Ratu Pargoy Karangjati gitu. Ada lagi Ratu Pargoy Landasan. Nanti kan dia paguyuban. Paguyuban Ratu Pargoy. Dari paguyuban ditarung kan itu. Ayo silakan untuk perwakilan dari Karangjati. Tapi memang anak sekarang tuh aneh-aneh Kak, cita-citanya gamers, YouTuber. Ponakanku yang petahun dia pengen kayak aku tuh mau kayak video-video yang high, mau unboxing gitu-gitu. Sumpah dia mau YouTuber gitu loh. 4 tahun kebanyakan main handphone ini. Karena efek dari pandemi. Kita juga banyak juga yang istilahnya membatasi. Biasanya ini dalam hidup itu biasanya dia ngebatasin sebelum pandemi itu ngebatasin anaknya untuk bermain handphone. Yes, ada tuh. Teman-temannya Paung tuh ada yang kayak gitu. Ada yang cuma Sabtu Minggu doang. Ya, atau malam itu cuma sampai jam 8 dari jam 7. Ada yang kayak gitu. Tapi mau dan akhirnya pas pandemi kayak gini udah nggak bisa. Nggak bisa dilarang karena memang hari-harinya dia butuh untuk main handphone. Makanya kenapa sekarang tuh banyak anak-anak yang condong jadi YouTuber, jadi e-sport player player e-sport kayak gitu-gitu. ML itu ya. Banyak ada Mobile Legends, terus juga ada PUBG. Kecuali ada FF. Kecuali FF. Bocah FF. Ya. Nah, kecuali FF. Burik ya. Bocil. Amel kan? Amel. Amel itu main FF. Jadi Amel itu sebetulnya sekedar pemberitahuan aja. Itu adalah tim manajemen kita. Nah, ternyata dia main FF. Gak tahu sih main apa. Main FF kayaknya dia, yang gak ada pintunya itu nah. Dan memang kebanyakan mereka mau jadi itu karena mungkin nyantai, nggak sekolah, mungkin dia mikirnya udah sekolah asal aku bisa ngedit bisa ini nggak apa-apa gitu, bisa ngasilin duit, ntar aku mau kesini bisa pakai duitku sendiri. Dan akhirnya pandemi panjang tuh yang tadi dia bilang, akhirnya di rumah aja, dia ngomong nggak sekolah nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya kejadian tuh udah sekolah nggak apa-apa di rumah aja, tapi kamu ingat kamu punya PR banyak dan orang tuamu gitu terus kan. Makanya itu PR orang tua itu jadi nambah sih. Nambah banget karena harus memberi edukasi terus juga ngasih tahu anak-anak karena udah sekolah jadi tidurnya lebih malam kayak gitu loh. Yang akhirnya tuh kamu udah sekolah tapi kok kamu ngumpul-ngumpul sama temanmu. Ada itu yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada. Tapi alhamdulillahnya anak-anak Paung sih nggak ada sih. Maksudnya di rumah aja. Karena ngumpulnya di rumah aja kan sama teman-temannya. Nah, tapi itu juga jadi salah satu kebahagiaan. Betul. Jadi salah satu kebahagiaan di 2021 ini. Mungkin sahabatnya juga ngerasain makin dekat sama keluarga. Yes. Iya gak sih? Jadi itu salah satu kebahagiaan kita tuh lebih aware karena ada pandemi ini ya kayak lebih aware sama keluarga kita. Iya, kadang maksudnya kita lebih kayak perhatian. Benar. Ngejagain banget. Yes, apalagi kalau maksudnya masih ada orang tua lengkap, alhamdulillah kayak aku misalnya alhamdulillah ya kayak itu tuh kayak aku tuh pengen kayak misalnya dari luar atau dari manapun kita tuh selalu cuci tangan depan rumah atau cuci kaki dulu baru masuk rumah gitu karena kan kebiasaan juga ya. Jadi kebiasaan bersih itu juga jadi kebahagiaan lah di pandemi ini. Jadi kayak lebih bertanggung jawab gak sih? Benar. Kayak lebih bertanggung jawab gitu loh. Bahkan juga ada di tetangga Paung tuh selain dia cuci tangan cuci kaki dia juga cuci baju depan rumah.
Tapi jangan ngerti sih. Sungai kan? Iya. Sungai. Dan yang ngerti juga sih. Ada juga cuci uang kan? Wow, ngeri sekali ya. Iya benar. Aduh. Jadi kebahagiaan makin bertambah. Apalagi anak-anak sekarang itu jadi lebih suka sekolah. Mendingan aku ketemu ketemu teman-temanku secara langsung aja di sekolah daripada di rumah tapi bosan gini-gini aja. Jadi senang. Terus apalagi yang udah maksudnya ada SMP, SMA, dia udah ngerti duit sangu kan. Nah, jadi kalau misalnya mereka nggak sekolah, ya kamu gak dapat duit sangu. Iya gitu. benar. Kamu tau nggak sih istilah mereka itu apa? Aduh, nggak bisa aku bos, nggak ada dana. Wih, nggak ada dana. Ini ente mau bangun masjid atau gimana? Dana. Dana itu kan buat aplikasi pembayaran. Bayar itu ya. Pak kali ya. Ya tapi memang kebahagiaan seperti itu yang didapatkan selama tahun 2020 atau 2021 ini. Jadi kalau Paung sendiri karena Paung suka makan sama istri juga suka makan, suka kuliner lah ibaratnya. Yes. Jadi pandemi ini juga banyak kita nemu tempat-tempat baru dari aplikasi ojek online. Oke. Jadi random aja kita pilih. Dan Random aja. Enak ya, ada yang enak. Ada yang enak, ada yang jong. Ada yang enak, ada yang jong. Tapi ya begitulah namanya kehidupan kan. Istilahnya nggak semuanya itu bisa enak atau bisa bagus terus kayak gitu kan nggak bisa. Tapi ya itu banyak sekali istilahnya kayak anak-anak makin deket, terus juga orang rumah juga makin deket, iya kan. Terus juga yang kerja dari rumah juga merasakan hal yang sama-sama nyaman juga kan. Sama-sama nyaman. Kayak ada juga yang istilahnya merasa sangat terbantu sekali dengan WFO. Benar. WFO itu kerja dari kantor office, ya sebenarnya. WFH. Work from home. Betul. Nah itu salah gaya-gaya ini nyebutin WFO. Iya. Kecuali yang WFA ya. Iya. Kalau WFA itu work from antariksa ya. Work from avatar kan? Enggak, dia astronot kan dia. Sayang kamu lagi di mana? Lagi di asteroid nih. Iya kan astronot kan di luar angkasa. Iya, panik. Bodohnya aku. Aduh, kenapa gaya bicara menjadi kayak Reja Candika? Aduh. Ya, banyak lagi kebahagiaan Sobat Onyx, anak-anak udah mulai masuk sekolah. Ya, terus juga teman-teman udah mulai kembali beraktivitas di luar. Dan beberapa event juga sudah mulai lancar gitu kan. Apalagi untuk para pekerja weekend yang memang dari kemarin tuh betul-betul istilahnya mati. Itu mati banget sih Bu. Maksudnya itu nggak ada sama sekali job ya. Karena kan memang nggak boleh, iya kan? Aku tuh ngebayangin gini, yang sedangkan aku, maksudnya yang baru aja jadi MC gitu kan, kayak ada beberapa job cancel tuh karena saya sedih banget. Apalagi yang kayak Mas Rega. Betul. Atau beberapa teman-teman MC senior kayak Aucha, baru teman-teman lainnya tuh pasti kan kayak beberapa aku pasti juga banyak dia. Ada beberapa MC yang cancel, apalagi mereka gitu kan? Karena itu lumayan ya setahun ya. Hampir setahun ya? Setengah tahun Kak. Setengah tahun betul, hampir setengah tahun. Pokoknya September apa Agustus sudah mulai stabil. Iya benar. Udah mulai boleh, tapi itu juga dijangka dibatasin kayak 30 orang, betul. 20 orang aja. Iya, bahkan pernikahan kemarin juga ada yang dihadiri dengan cuma 2 orang. Karena Sidika Siri dia. Penghulunya sama stafnya. Enggak, kantinnya ada di rumah. Di rumah. Oh, dia online kan? Zoom ya. Jumpalitan kan? Lain Juma. Kodok dong. Iya benar. Aduh. Terus gimana weekend? Jadi kayak mereka tuh bener-bener ya padahal pandemi yang diharapin adalah event, tapi pada saat event gagal atau maksudnya dipospon, kan bahasa dipospon, padahal nggak tahu posponnya sampai kapan. Lama banget kan sebenarnya. Lama banget kan? Karena memang nggak ada kepastian. Nggak ada kepastian. Karena memang waktu itu lagi tingginya banget Bu. Iya, jadi nggak ada gambaran karena nggak ada gambaran untuk kedepannya seperti apa. Ini menarik nih kalau ngomongin soal kayak gini nih. Kenapa? Ini kan job kan pada ditunda kan. Bahkan juga ada beberapa yang dirumahkan kan. Nah, teman-teman itu ngisi untuk memenuhi kebutuhannya melakukan apa? Karena yang aku tahu ada beberapa yang buka kayak tempat angkringan. Iya, ada yang jadi ojek online. Juga. Ada yang jadi ojek online juga. Pasti ada Kak. Waduh. Ada beberapa orang yang aku tahu. Kalau mereka yang udah punya keluarga atau yang udah tinggal sendiri. Kalau aku bahkan sampai ojek online ya. Sampai ojek online. Tapi itu bukan pekerjaan gimana, cuman kan yang tadinya dia tiap minggu pasti ada duit yang banyak gitu betul. Loh. Kayak ini kan ada yang harus dipenuhi kan kebutuhan kan. Jadi dia mau nggak mau yang tadinya mungkin aku nggak bakal mau jadi ojek online. Akhirnya dia langsung terjun lah ke ojek online itu. Mau nggak mau memang. Mau nggak mau ya harus dilakuin. Gitu bahkan kan. juga teman-teman juga ada beberapa yang bergerak sebagai penjual makanan juga yang
yang online. Oke. Apa sih namanya itu? Yang tuh? kayak UMKM. Oh ya, UMKM. Ada yang jadi buka Yang UMKM biasanya ya? tuh sistemnya open PO. Oke. Iya kan, pre-order dulu Bener. kan, kayak gitu-gitu, kayak jualan makanan jadi, Yes. iya. Atau ada bumbu-bumbu jadi Bener, biasanya. bumbu jadi atau mungkin jadi orang ini ya. Apa sih istilahnya tuh kue-kue, Kue-kue, cemilan. Nah, itu tuh biasanya tuh banyak atau yang jual. makanan-makanan kekinian. Apalagi di tahun 2001 itu, yang kekinian lagi makanan tuh ini Kak, apa sih, garlic bread. Wah, iya benar, itu kan? makanan pandemi tuh. Pandemi banget kan? Pandemi banget itu. Baru Iya. dalgona. Dalgona, Bos. iya dalgona betul. Kamu masih ingat lagi gak sih makanan atau minuman yang viral? Apa ya? Masih ingat kamu? Dalgona, baru garlic bread. Heeh. Terus apa lagi ya? Seblak ya? Sebelah kan udah ada dulu. Oh iya udah dari dulu. Cuman sih. di pandemi ini orang-orang nggak tahu ya. Jadi kayak Gabut. mencoba makan, mencoba buat Benar. sendiri. Jadi selain dalgona, garlic bread, abis itu ada lagi muncul tren-tren baru. Apa? Pelihara ikan cupang. Pelihara ikan cupang. Terus ya. habis itu tanaman hias. Tanaman hias. Iya kan? Bener. Nah, yang sekarang ini tuh apa ya yang paling baru ya? Apa Kak? Maraton drakor kalau nggak salah. Itu dari dulu Tapi sih ya. pandemi orang-orang yang nggak suka drakor jadi suka Iya. drakor. Dan memang sekarang traffic Naik nonton untuk drakor ya? bukan drakor aja sih, serial TV Oke. itu meningkat pesat. Nggak cuma di drama Korea, tapi Bener. Indonesia pun jadi banyak serial-serial TV. Iya. Iya kan? Betul, kayak misalnya jenazah yang terlempar ke coran semen ya. Aduh. Iya, Ya, aku kan jadi kalau kayak gitu. kan beda ya, Iya, beda beda ya. dong. Kalau sama Netflix itu Iya. beda ya. Kan itu kan bagus banget kan Kita kan istilahnya. juga lebih bagus. Bagus sekali ya. Naganya sangat real. Naganya naga green screen. Betul, iya. Benar. Tapi memang kali. yang kayak gitu, maksudnya itu jadi kebahagiaan tersendiri untuk orang. Nah, yang benar. contohnya aku nih, aku tuh nggak bisa masak Kak, sama sekali. Seriusan nggak kamu nggak bisa Yes. masak? Aku masak mie goreng aja nih, itu bener-bener nggak enak. Tapi loh. akhirnya bisa masak. Akhirnya nyoba untuk masak. Kayak makan mie aku udah mulai enak, nasi iya. goreng tuh aku udah bisa gitu. Ini kebagian aku sendiri tuh kan kayak, Bener. ih aku akhirnya bisa gitu. Kalau Apa orang karena bilang, pandemi kali iya. ya. Kalau orang bilang kayak orang masak doang, kayak baru cuma masak gitu doang. Iya enggak. Itu satu pencapaian dalam hidupku loh, Benar, kayak aku karena- nggak nyentuh apa-apa, jadi bisa nyentuh apa-apa gitu loh. Karena nggak bisa semua standar tuh kamu terapin di Yes, semua orang, nggak diri bisa. kamu gitu loh. Iya, jadi kayak misalnya Standar aku kebahagiaan juga tuh nggak paham sama sih, gitu kan. Ya bagus lah kalau misalnya untuk menambah kalian baru. Yes. Iya, karena aku pun juga sama. Maksudnya di tahun 2021 ini banyak kalian baru yang aku dapat yang belum pernah aku dapat sebelumnya Oke. gitu. Kayak misalnya ilmu hitam kayak gitu-gitu. Sudah aku mau Ilmu banteng, ya, kan? kenapa Ilmu banteng. Enggak buntat lipat kan. Tapi kayak gitu kan, jadi kebahagiaan diri sendiri kan. Betul. Jadi aku tuh bisa pamer kayak aku tuh bisa masak kok walaupun cuma ini. Tapi aku tuh bisa ya karena Bener. apa ya? Karena pandemi ini ya aku nyoba untuk bisa. Betul. Nah mungkin teman-teman lainnya sahabat Onyx juga di rumah gitu yang sering buka TikTok. TikTok tuh juga rame loh pandemi. TikTok itu jadi salah satu. Jadi tapi aku akuin sih. Oke. TikTok itu tuh memang dampaknya ternyata luar biasa. Iya. Dari jualan, dari video-video apa ya istilahnya video-video viral. Oke. Ya, terus juga postingan sih lebih banyak postingan Yes. ya. Dari salam dari Binjai, Pargoy, macam-macam kan. Dan juga banyak tembang-tembang yang istilahnya tuh hitsnya dari situ. Iya. Sekarang tuh kayak gitu sekarang. Banyak hitsnya tuh dari TikTok memang. Yang kayak lagu-lagu Jawa dibuat bener. joget-joget itu kan gara-gara Betul. TikTok juga ya. Betul. Jadi kalau dulu mungkin orang-orang ngomongin TikTok tuh alay kayak bawa TikTok. Bawa. Dia sampai ngomong gini, kan ditanyain nih sama wartawan, Iya, apa betul. tanggapan kamu sama orang-orang yang akhirnya terjun ke TikTok Iya, juga? aku sudah bahasa orang lain baru nyemplung. Bener, Wih. dia dengan bangga ngomong kayak gitu. Tapi bener loh, aku setuju loh sama dia. Iya karena sekarang nggak melihat semua orang alay. Semua orang yang mau. untuk untuk joget-joget yang dulu pernah ngatain Iya. Bowo ya. Dan termasuk aku loh, karena aku tuh ngikut loh kak, kayak apa yang lagi ramai di TikTok tuh aku ikut gitu kan. Aku juga. Ikut, tapi gak ikut joget-joget, cuman ikut tahu lagunya, cuman sendiri di rumah tuh masih aku gaya-gaya gitu Iya. kan, sampai lagu itu ikut Pargoy lah, Tapi ikut aku, apa tapi aku gitu. sekarang tuh paham kok kenapa banyak orang yang bilang tuh kalau misalnya TikTok kan sebenarnya nggak selalu membawa efek buruk. Yes, Karena istriku download TikTok, oke. dia follow atau interestnya tuh terhadap kayak misalnya jualan, Iya. terus kayak tips and trick segala macam, Masakan. bisnis, masakan, terus kayak
perumahan, interior itu akhirnya yang ada di timeline-nya itu aja. Dan bukan yang joget-joget. Dan bagusnya TikTok itu kalau menurutku, kalau kita udah muncul satu interest atau satu video FYP ya, yang kita nggak suka, itu bisa nggak tertarik gitu loh. Kayak kita not interest gitu. Ntar dia nggak muncul lagi yang kayak gitu-gitu. Misalnya nih dari tanda kutip ya, kayak ada cewek joget-joget pakai pakaian seksi. Itu nggak suka yang kayak gitu kan, karena kalah seksi nih aku gitu. Ya, aku juga gak suka sih. Lebih kayak iri, kalau kamu kenapa? Kok bisa dia seksi aku enggak gitu ya? Enggak, bukan. Kalau kayak gitu tuh apa ya, menurutku tuh aku kasihan sih. Maksudnya kasihan sebenarnya. Kasihan kok bisa dimuncul di sini, kenapa enggak dilihat sendiri gitu. Iya, kalau itu sebenarnya pendapat. Kenapa enggak dia fisik ke aku, kenapa lewat video? Selera sih sebenarnya, maksudnya Sahabat Onyx. Maksudnya ya itu bebas lah. Itu kan hak Sahabat Onyx kalau misalnya mau melakukan hal itu. Cuma menurutku kasihan aja sekarang tuh kayak terlalu mengumbar sih. Demi FYP tadi. Nah benar, demi konten. Demi konten biar masuk FYP, biar masuk engagementnya apa segala macam, dapat duit kan kalau terkenal. Kasihan gitu. Tuh sekarang tuh maksudnya ditonton dia rela begitu gitu loh. Belum lagi yang pas di repostnya. Tapi tetap kembali Kak. Mungkin tuh kebahagiaannya dia, ya kan? Betul. Ya kita namanya kita ini manusia. Kalau kita bilangin jangan komen gini. Kita namanya manusia. Kita ini memang orang yang paling bisa komentarin orang gitu lah ya kan. Sebenarnya bukan melarang atau gimana, cuma kadang coba pikir-pikir dulu aja. Cuma kasihan sih sebenarnya. Karena ya itulah tadi. Kamu kasihan sambil pegang ini. Ini kan bahu. Iya. Kasihan kok bukan aku yang tertampil. Maksudnya gitu kasihan gitu. Aku begini kan mau par gue gitu. Enggak, tapi maksudnya tuh kalau misalnya bisa sih, misalnya coba deh tes lagi bikin kayak gitu terus liatin kolom komentar. Yes. Aku tuh mirisnya di kolom komentar. Kolom komentarnya itu yang lebih lebih barbar. Tapi ada juga orang yang berani update kayak gitu tapi nggak diaktifin kolom komentar. Mungkin salah satu cara ya untuk dia hindarin itu. Karena kasihan sih maksudnya ngeliat gitu. Ya mudah-mudahan kalau memang jadi kebagian ya nggak apa-apa. Kita kan juga bukan siapa-siapa kan. Jadi cuma ya kadang nggak ya dilihat-lihat lah. Betul. Ya gitulah, sekarang tuh kayak misalnya bikin video di. Kamu dulu kamar tuh adalah sebuah privasi gak sih? Kamar privacy gak benar? Iya kan? Sekarang tuh udah kayak enggak. Semua orang tahu ya. Mau dasteran di kamar segala macam. Iya tuh boleh. Maksudnya di-update gitu ya. Tapi kan gak cuman kamar ya, tapi biasanya tuh rumah tuh orang-orang jarang banget update. Maksudnya bener. Tapi dengan adanya kayak room tour dong gitu-gitu kan, dia pada pamer gitu rumah-rumahnya. Itu tuh yang bahaya Sahabat Onyx. Jadi ini harus hati-hati Sahabat Onyx. Kayak misalnya lokasi. Biasanya kan ada location tuh. Kalau di Instagram, kalau di TikTok aku bukan pengguna TikTok. Itu ada juga nggak location? Nggak ada ya? Kalau di Instagram kan ada tuh. Ada location-nya ada. Kalau TikTok nggak tahu sih. Hati-hati kalau dalam menggunakan seperti itu. Maksudnya itu bisa aja dijadikan sebuah kejahatan. Ngerti nggak sih? Maksudnya kayak dari alamat terus ngelihat dari kayak yang sering di-share, kayak misalnya halaman rumah segala macam. Kita tuh nggak tahu loh se-freak apa orang di luar itu. Karena daripada kita yang ngejagain orang, mendingan kita jaga diri kita sendiri aja. Oke, mungkin menurut kamu itu hal yang paling bahagia untuk ngebagi-bagi ini tuh. Cuman kalau kamu itu bikin kamu bahagia tapi merugikan orang di sekitar kamu, mendingan gak usah. Itu sudah. Makanya sahabat saya, mending kamu bagi-bagi duit aja ke kita berdua. Iya dong. Karena kita udah butuh. Ya mungkin di bawah sini bisa nomor rekeningnya ngomong. Iya. Ini kalau misalnya nanti kita bakal ada di YouTube kan ini kan? Iya dong. Bakal ada di YouTube kan? Iya, YouTube ya, ada YouTube ya. Begitu bakal ada di YouTube-nya Onyx Channel Facebook. Indonesia. Tidak dong. Iya. Kenapa kita ada di YouTube-nya Facebook dong? Berarti Facebook Indonesia? Iya. Atau Facebook apa? Tapi Sahabat Onyx, kita nggak akan berhenti di sini di Onyx Podcast Party karena abis ini tuh ada Rega Muca. Oh, ada Rega sama Uca. Pasti dia seneng deh dari tadi kita tarung kan mereka kan. Di sini saung ayam. Oh, saung ayam. Jadi kita Sahabat Onyx, jadi kita memang nanti bakal ada keseruan lagi si Rega dan juga Uca. Ya jangan kemana-mana, mungkin pembahasan-pembahasan yang lebih luar biasa ada dari mereka juga. Ini kata-kata penutup tak? Apa, silakan Kak Paul. Iya kamu dong, maksud kata-kata penutup. Jadi kan tadi kita sudah ngelewatin PSBB, terus ya kita udah apa tadi ngebahas tentang fenomena yang ada di masa-masa pandemi 2021 ya, terus juga selanjutnya itu kebagian-kebagian yang muncul juga. Nah, ada nggak sih istilahnya yang mau kamu kasih tahu ke Sahabat Onyx? Aku mau ngutip bahasa dari Kak Paung aja sih. Apa itu? Jangan pernah mengukur kebahagiaan seseorang
dari kebahagiaan kamu. Nah itu benar sih, Ya karena kan? kebahagiaan orang tuh punya standarnya Beda-beda. masing-masing, beda-beda betul. Gimana? Aku pinter banget deh. mantap sih, mantap betul. Maria Teguh kali aku nih. Kalau Paung cuma jaga sikap sebetulnya. Yang sopan. Wih. Itu betul, kalau itu betul lah. Iya. Sopan tuh sebenarnya bukan untuk hakim aja ya, bukan untuk ini hakim. kan luas. Ke siapapun. Kalau luas ini, jaga sikap sahabat Next, karena Anda sopan kami segan. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, nanti bakal akan dilanjutkan Rega dan Uca. Kalau gitu saya Rita pamit. Dan Paung Aten Party pamit ya. Oke. Dan tetap di Onyx Podcast Party 2021. Momoka 2007 sudah main ke sini. Itu lama ya. 2007 acaranya di Samarinda.